Tanpa membuang waktu, mari kita ikuti paparan materi dari beliau. Waktu datang tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus jemaah Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah saya kali kedua ini hadir di majelis duha ini. Saya tadi ngajak istri saya, tapi kebetulan istri saya jadi pagerayu ya di acara mantenan. Jadi saya nggak bisa enggak ini kalau diundang Al-Ikhlas, kamu aja yang datang. Jadi kasusnya sama dengan Pak Adidit ya. Cuman karena istri saya bisa mewakili ya sudah ya. Alhamdulillah kajian kita hari ini nyangkut fikih kuliner ya. Jadi di fikih kuliner ini nanti ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu baru tahu atau mungkin sudah tahu, tapi mudah-mudahan menjadi penguat ya apa yang kita alami kalau kita sedang safar, apalagi ke negara-negara yang muslim. Kita nggak banyak muslimnya seperti Cina, Hong Kong, Korea begitu ya. Apalagi Korea Utara itu isinya makanannya rudal semua di sana itu. Kim Jong Un. Atau ke negara-negara yang sebutlah relatif juga sulit untuk cari makanan halal juga, seperti kalau Thailand sudah mulai banyak, ada beberapa negara. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman. Di cover itu yang kanan itu belut ya, belut geprek. Nah, belut tapi sambil geprek. Yang tengahnya itu petunjuk isi atau konten gizinya dari makanan koser. Itu makanan Yahudi ya, makanan yang sembelihannya disembelih oleh orang Yahudi. Dan yang kiri itu makanan koser juga, yang bawah itu lele, kemudian kepiting, kemudian sebelahnya kepiting itu suike kodok ya, kodok. Nah yang kiri itu lobster ya. Nanti kita bahas hukumnya karena ini makanan enak semua. Jadi ya kita pokoknya jangan sampai ngiler ya, ini hanya makanan masalahnya. Baik, kita bahas yang pertama. Jadi makanan itu ada yang haram atau yang kita bagi menjadi tiga. Hewani, jadi yang ada dalil yang mengharamkan, ada bangkai itu juga haram, bertaring, bercakar, ada sebab dilarang membunuhnya, ada sebab diperintahkan untuk membunuhnya, ada menjijikkan khaba'ith. Termasuk, mohon maaf ibu bapak, kalau beli lele tanyakan cara memeliharanya ya. Itu ada kategori makanan yang termasuk jalalah, jadi makanan dari hewan yang diberi makanan atau kotoran. Sebetulnya ada ayam yang dikasih makan ada ayam yang di kampung itu, ayam kampung kita itu kalau anaknya suruh di kebun terus dicucui ayam. Nah itu termasuk jalala. Lele yang dipelihara di atasnya ada helikopternya. Ya, paham ya? Ada tempat ngebomnya itu ya, itu termasuk. Ya, jadi kalau beli nanti ada treatmentnya ya. Maka itu zatnya haram ya. Ada yang non hewani, benda barang najis, tercampur najis, memabukkan, berbahaya. Nanti kita masuk di beberapa hal terkait dengan khamr. Nah yang diperoleh dengan cara haram, dari menipu, merampok, korupsi, riba, mengambil hak anak yatim, hasil judi dan sebagainya. Jadi makanan itu boleh jadi makanan halal, tapi kalau duitnya haram ya. Jadi makanannya halal tapi kalau duitnya haram ya. Tapi orang Indonesia akan banyak berfokus di sini, nggak yang di sini. Jadi asalnya nggak terlalu dipikirin, yang penting makanannya halal. Padahal asalnya duitnya haram ya, seperti itu. Nah, di bab ini juga saya masuk ke bagian kedua, yaitu terkait dengan peringatan dari baginda Nabi. Layatianna 'alan nasi zamanun, nanti suatu saat pada suatu masa, la yubalil mar'u, tidaklah orang peduli, bima akhodal mal, terkait dengan harta yang ia peroleh, amin halalin amin haramin, apakah dia halal apa dia haram. Ini sudah terjadi ya. Jadi suatu saat makanya kita hati-hati, termasuk
Saya sering menyampaikan pada diri saya, termasuk ustadz-ustadz itu, ada hukum nerima bisyaro, ya, hukum nerima bisyaro. Saya sampaikan di MRBJ kapan hari dan sempat ramai di kalangan para ustadz bahwa bisyaro yang diperoleh oleh ustadz itu di madzhab Hanafi itu haram. Jadi ngamplopin ustadz itu haram. Kalau dia sekedar ngomong aja nggak ada. Nah di Syafi'i itu diperjelas, bisa nerima bisyaro dianggap mubah bila jemaah atau muta'alim atau murid itu menerima sesuatu. Nah itu ditafsiri oleh sebagian ulama, ya saya harus bikin makalah. Nah, saya kalau di semua pengajian saya pasti bikin makalah. Karena saya ingin seandainya saya kasih duit itu yang mudah-mudahan halal gitu. Mudah-mudahan halal. Jadi itu aja sering saya sampaikan pada istri saya, kalau bisa jangan dikasih ke ini, udah untuk aja, untuk kita sumbangkan lagi ke anak-anak di pondok gitu. Saya sering begitu karena takut yang diperoleh untuk jualan omongan ini dianggap apa? Haram ya. Seperti itu. Nah, kehati-hatian perlu diwaspadai. Terus selanjutnya, nah ini kita mulai konsep ya, supaya nanti ketika bahas sebutlah Bapak Ibu sering ini yang gambar ini ada makanan terus dikasih sesuatu terus dibakar ya, dan bahan yang mudah terbakar itu kalau kata teman saya dari SHU ini, dari EP ini adalah makanan-makanan yang disiram sesuatu yang volatile itu yang gampang menguap, sebutlah alkohol atau mirin atau apa, terus dikasih api terus terbakar. Ini sering di makanan-makanan Chinese food ya. Nah itu pasti yang dibakar tuh alkohol ya. Nah alkohol pasti, bahannya pasti alkohol ya. Dan alkohol itu tercipta dari reaksi yang pokoknya karbonhidrat C6H12O6 ya, bangsanya glukosa itu kalau ketemu oksigen atau dibakar ya akan menghasilkan atau dikasih yeast atau akan menghasilkan alkohol plus karbon dioksida CO2 karena ya seperti itu reaksinya ya, reaksi alkohol. Nah, saya bahas dulu namanya konsep istikhalah. Istikhalah itu berubahnya suatu zat asal menjadi dari sifat awalnya. Misalnya istikhalah contohnya adalah alkohol yang jadi cuka. Cuka itu nama ilmiahnya asam asetat. Rumus kimianya CH3COOH. Betul ya, Pak? Ini yang ini saya kebetulan ada orang Pertamina. Asam asetat, cuka. Cuko ya kalau di Palembang untuk makan apa? Kapal selam ya. Jadi kapal selam itu bagi orang Palembang nggak ada masalah dimakan kapal selam itu ya. Jadi alkohol atau yang disebut dengan apapun ya, mau khamr mau bukan alkohol yang berubah dari cuka itu akan menjadi halal ya, jadi halal. Atau alkohol yang dibakar akan hilang sifat alkoholnya. Nah sampai hari ini makanan yang disiram sesuatu yang alkohol kemudian dibakar itu ada beberapa orang yang berpendapat masih ada residu itu yang tidak berhasil terbakar ya. Maka sedikit atau banyak yang kecampuran khamr maka hukumnya haram. Itu pendapat pertama. Tapi yang unik di pendapatnya Majelis Tarjih Muhammadiyah, kalau kita makan makanan yang kecampur mirin itu pengganti micin itu MSG, monosodium glutamat. Supaya nggak kelihatan MSG, sodiumnya diganti natrium, mononatrium glutamat sama itu Pak. Sodium sama natrium itu sama. Kalau natrium itu lambang kimianya Na, sodium itu bahasa Inggris. Jadi mononatrium glutamat sama monosodium glutamat sama micin itu sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya makan makanan seperti teppanyaki, kemudian ramen, itu bumbu masaknya itu bukan MSG tapi mirin. Lah mirin itu terbuat dari beras yang difermentasi dan rasanya manis, tapi plus alkohol di sana. Nah itu kalau Bapak lihat nanti search aja di Google, hukum makanan yang kecampur mirin di Muhammadiyah itu kalau kita makannya di negara asalnya karena kita tidak punya alternatif maka bolehnya karena darurat.
Jadi kalau jenengan nanti ke Korea, ke Jepang, kemudian makan makanan yang saya sebut tadi ramen ya, terus ada mirinnya, saya pastikan nggak apa-apa karena dianggap kita nggak punya alternatif ya. Tapi kalau di Indonesia ada alternatifnya kan, selain mirin kan ada MSG atau micin ditambah gula, itu sama dengan bumbu masak ya gitu. Jadi VK itu sudah mendahului itu semua. VK ini kan dibuat 80 Hijriah. Sekarang sudah 1447, hampir 14 abad sudah dibahas di VK bahwa benda yang kecampur dengan sesuatu kemudian dibakar, maka sejatinya sudah istihala, berubah menjadi bentuk yang lain. Nah, contoh yang sering saya pakai adalah istihala ini begini. Bapak Ibu punya empangnya gede. Terus mohon maaf, di atasnya atau siapa gitu ternyata ada orang atau hewan yang buang kotoran di situ. Kalau dalam teori VK, kotoran itu jumlahnya tertentu, kemudian air yang melarutkan solvennya itu amat banyak, maka najis yang jumlahnya kecil itu dianggap tidak bisa merubah jumlah pelarut yang jumlahnya lebih besar. Ini akan bisa Bapak Ibu kalau pernah tinggal di Jawa Timur itu di depan Kali Brantas. Kebetulan rumah saya, pondoknya Pak saya itu di depan Kali Brantas. Itu kalau musim kemarau begini, itu kan orang-orang pada nyuci atau mandi di kali. Itu kadang-kadang barangkali itu lewat. Tahu barangkali? Itu dinyanyikan oleh Ebit dulu. Barangkali di sana. Itu loh. Itu. Barangkali, tahu barangkali ya? Iya, ya. Lele bukan, belut bukan, tapi. Nah itu ya, anak-anak pondok ya wudu. Kalau wudu ya diginiin dulu, disimpangin terus wudu. Kenapa? Jumlah pelarutnya unlimited. Ya. Itu molaritasnya berarti kecil, molnya kecil kalau di kimia. Itu konsepnya namanya istihala. Jadi sesuatu yang kecampuran sesuatu tapi tidak merubah bendanya. Nah rupanya ada ukuran minimal, dia bisa berubah dan menjadi air yang tidak mensucikan. Contohnya air dengan ukuran 60 kali 60 kali 60. Namanya 2 kula. 2 kula. 60 kali 60 kali 60 itu 216 liter ya. Sentimeter ya. Bukan 60 meter, 60 meter kolam renang gitu ya. 60 cm, 60 cm kali 60 cm kali 60 cm. Itu 2 kula. Kalau itu pas 60 kali 60 itu airnya pas peres. What is meaning peres ya? Rata ya, rata dengan bibirnya ini ya. Ibu boleh wudu dicelupin. Wudu di situ. Boleh. Karena itu dianggap tadi benda 2 kula dan najis kita yang ada di tangan kotoran tidak sampai mempengaruhi susunan kimianya air yang 2 kula tersebut. Ya. Tapi menjadi masalah ketika ibu wudu, airnya tumpah, melebar ke bawah, akhirnya jumlahnya tidak 2 kula. Maka ibu pada basuhan berikutnya sudah tidak 2 kula, maka wudunya tidak sah. Ya, airnya menjadi air suci tapi tidak mensucikan. Kan air ada yang air mutlak, cek, kurang kenceng ya. Coba, biar kenceng Pak. Soalnya biar oke, nyensel. Ini ada gini nggak apa-apa. Oke, iya. Oke, nyensel. Biar enak ya. Oke, jadi kalau misalnya ibu atau bapak wudu dengan air yang kurang dari 2 kula, maka airnya menjadi suci tidak mensucikan. Air itu ada air mutlak, air yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan. Contohnya air suci yang tidak mensucikan itu adalah air kelapa. Air kelapa itu suci, tapi kalau ibu bapak pakai wudu dirubung semut kan? Atau wudu pakai air Sprite atau air Coca-Cola itu suci tapi tidak mensucikan. Sama dengan air yang kurang dari 2 kula, air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Bagaimana kalau airnya sudah berkurang dari 2 kula? Ya pakai gayung. Atau kalau zaman saya kecil dibuat di sini bolongan, kasih keran di sini. Jadi wudunya pakai air yang di sini. Itu ya, itu cara. Oke, itu namanya istihala. Yang berikutnya adalah tahawul. Tahawul itu bergerak dari suatu posisi ke posisi bentuk lainnya. Yang tadi saya bilang
najis sudah menjadi abu atau najis sudah menjadi kompos. Contoh, misalnya ibu punya mangga atau jambu atau durian di pinggir rumah ibu. Tiba-tiba kita punya tetangga punya guguk. Tiap pagi pacaran di situ sambil buang air di situ, di situ. Karena tiap hari di situ mangga ibu lebat, buahnya banyak, harum manis. Secara teori ini berlaku tahawul. Jadi nya binatang yang tadi berubah menjadi kompos, komposnya diambil sari makanan sebagai untuk menumbuhkan bunga terus sampai berbuah. Jadi kalau ditanya apakah mangga yang dipupuk pakai kotoran itu halal? Halal. Halal. Dan harum manis ya, rasanya manis. Nggak ada bau-bau nggak ada. Itu namanya tahawul ya. Jadi nggak usah khawatir. Ini nanti mirip dengan vaksin. Vaksin itu preparatnya itu tempat nanemnya itu kebanyakan 90% lebih kalau Bapak Ibu bisa cek di jurnal itu untuk nanem vaksin itu di ini belinya atau perutnya lemaknya babi. Ditaruh di situ, kemudian tumbuh vaksinnya dipanen, terus diekstrak jadilah vaksin macam-macam, mau vaksin meningitis, influenza. Tapi bahan dasarnya yang dibawa adalah tanahnya itu adalah lemak babi. Itu sama dengan ini tahawul. Jadi sama dengan mangga disiram pakai kencingnya anjing atau babi, kemudian tumbuh, berbunga, tanaman durian, rambutan, mangga, yaitu halal. Seperti itu. Namanya tahawul. Cuman nanti di ilmu muamalah, kalau ada orang jual kompos, dan komposnya masih bau kotoran, itu haram dijual. Jadi misalnya ada yang di sini bisnis apa? Bisnis makanan ya, bisnis tanaman. Terus Bapak Ibu jual kompos. Pastikan tanya ke yang suppliernya, buka satu. Kalau masih bau kotoran, maka itu secara teori di mazhab Syafi'i, Ibu jual kotoran itu jual belinya nggak sah dan uangnya haram. Karena jual barang najis. Ya. Bagaimana supaya halal? Ada caranya. Akadnya dirubah. Akadnya dirubah bagaimana? Misalnya Pak Didit jualan, saya yang beli. Pak Didit saya mau beli pupuk komposnya. Pak Didit ngomong begini, Pak Agus saya nggak jualan ini, cuman tolong ganti aja proses ngemasnya. Packingnya aja ganti. 10.000. Itu sah. Jadi ini khila yang boleh. Ngakali tapi boleh. Makanya terus saya punya jemaah, saya pernah ngaji bab jual beli itu. Berarti kalau begitu jual beli yang najis nggak boleh, Gus. Nggak boleh. Contoh anjing, babi. Kalau jual kandangnya boleh nggak? Di dalamnya ada anjingnya. Gitu pertanyaannya. Waduh repot saya jawabnya. Saya nggak jual anjing tapi kandangnya plus bonus anjing. Oh itu ngakali betulan kalau itu. Kan kasusnya akadnya tadi mirip dengan jual beli apa tadi? Pupuk kandang tadi. Oke lanjut. Ini tahawul. Ini definisi. Ini Bapak Ibu catat ya, nanti keluar ini soal ini ya. Ada, makalahnya sudah saya kirim. Ya. Ya, baik. Ini saya tunjukkan proses kita bahas pertama ini khomer ya Pak, khomer. Ini saya cerita ilmiahnya dulu karena khomer itu oleh baginda Nabi dimulai dari nabits dulu. Nabi itu punya kebiasaan bikin infus water. Yaitu air, Ibu Aisyah memasukkan kurma atau anggur. Di suhu kamar, berarti tidak di dalam apa? Tidak di dalam kulkas ya. Begitu hari pertama Nabi minum, hari kedua Nabi minum, hari ketiga begitu Nabi cium bau menyengat, Ibu Aisyah suruh buang. Ternyata kalau diteliti benda atau buah-buahan seperti anggur, kurma, kalau direndam di air, maka hari ketiga glukosanya sudah berubah menjadi alkohol. Dan itu batas mulai terciptanya khomer. Alkohol yang tercipta dan masih terikat di bendanya seperti tape tidak dianggap khomer. Ya, Bapak Ibu punya tape, terus tape itu menurut penelitian alkoholnya sekitar 1 sampai 2,7%. Itu hampir sama dengan Greenzen ya, Pak Didit ya. Ya, Greenzen oke, enak rasanya. Lumayan lah ya. Iya, goyan. Atau berbintang yang low alkohol ya.
Ada yang zero bahkan ya. Jadi tape yang alkohol yang masih terikat di dalam tape, baik itu tape singkong maupun tape ketan, atau alkohol yang di dalam buah duren itu tidak haram. Alkohol yang tersimpan itu karena tidak dianggap homer. Berbeda dengan air tape yang dikasih ragi jadi ciu. Itu menjadi homer. Kalau jadi homer urusannya panjang, udah haram, najis. Ya, sedangkan alkohol yang terikat di makanan halal dan tidak najis. Jadi kalau Bapak Ibu sholat ngantongin tape misalnya, nggak apa-apa. Lagi ngapain sholat ngantongin tape gitu ya. Oke, lanjut. Ini glukosa bisa menjadi grup asetil, bisa menjadi etil alkohol, bisa menjadi asam laktat. Ini prosesnya biasa ini. Di sini ada prosesnya namanya glikolisis. Ini butuh yeast atau butuh ragi. Ya. Oke, lanjut. Ini contoh aja ini. Ini nggak keluar ini, kan nggak semuanya anak IPA ini ya. Ini repot. Jadi ini apa bedanya alkohol sama alkohol industri sama alkohol khamar? Ya, Bapak Ibu lihat. Alkohol yang saya maksud, alkohol itu rumusnya sama, Pak. C2H5OH sama. Kalau ada OH itu berarti ol. Bisa alkohol, bisa namanya etanol, bisa namanya kalau C-nya 3 namanya propanol, kalau 2 namanya etanol. Kalau C-nya 3 namanya propanol. Kalau ol-olan itu semuanya grup alkohol, OH belakangnya. Nah, alkohol yang dibuat untuk industri itu bahannya juga glukosa, cuman dari tetes tebu. Dari tetes tebu, saya kebetulan punya kebun tebu di Mojokerto, jadi tahu betul. Tetes itu dari tebu, byproductnya setelah gula adalah tetes. Nanti bisa jadi macam-macam, dari termasuk untuk bikin chip, bikin micin, bikin alkohol. Ya. Nah, kalau alkohol industri ini dipakai jadi solvent, pelarut. Termasuk untuk antiseptik dan seterusnya. Rumus sama semua, tapi yang penting di hukumnya. Hukumnya kalau hukum industri alkohol industri, dia tidak najis. Dia tidak najis, tapi tetap haram diminum. Tapi bukan karena khamar, karena mudorot. Jadi alkohol industri itu yang untuk luka itu tetap haram. Tapi tidak najis. Berarti untuk ngoles luka nggak apa-apa, untuk dicampur parfum nggak apa-apa. Jadi kalau ada pertanyaan, boleh nggak kita mencampur alkohol ke parfum? Boleh kalau alkohol industri. Dan tidak najis, dipakai untuk sholat nggak apa-apa. Ya, karena kalau alkohol itu kan sebenarnya hanya solvent, pelarut. Tapi tetap nggak boleh diminum karena mudorot. Contohnya banyak kan, oplosan itu kan minuman dicampur spiritus. Spiritus itu metanol, C-nya 1. Kalau yang alkohol kan etanol. Ya. Spiritus itu yang biru, itu karena sekarang udah nggak banyak orang punya petromak. Dulu untuk bakar, untuk nyalain kaosnya yang tengah itu harus butuh apa? Butuh spiritus, warnanya biru. Itu ampuh itu kalau untuk luka juga sama. Jadi nggak najis itu. Sedangkan alkohol yang bentuk minuman itu memang didesain untuk bikin minuman. Bahannya yang anggur, barley, malt, beras, tebu. Kalau beras nanti jadi sake. Kalau tebu juga ada dari macam-macam buah-buahan, hampir semua buah-buahan bisa jadi buah beneran ya, bukan buah-buahan. Buah beneran itu bisa jadi alkohol. Buah-buahan kan plastik ya, iya. Buah beneran maksudnya ya. Sama rumusnya ya. Jadi seperti itu. Ini gambaran umumnya. Ini prosesnya. Ini glukosa gula sampai gambar. Jadi karena hari ini kuliah sama S1-nya teknik kimia ya Bu ya. Karena doktornya kan doktor matematika misalnya. Jadi S1-nya teknik kimia yang saya pakai ini. Nanti kalau ngaji kitab kuningnya yang S2-nya bahasa Arab ya. Jadi campur-campur. Jadi ngaji sama saya begitu. Kalau pas baca kitab kuning pakai S2-nya. Kalau ngaji gini ya S1-nya. Nanti kalau mau matematika ya pakai S3-nya. Seperti 10 tambah 6, 17 itu pakai matematika itu ya. itu matematikanya ngawur itu. Nah, ini yang ini industri, hasilnya adalah etanol, yang ini adalah memang untuk minum. Hasilnya bir macam-macam. Ini pabriknya ada di depan rumah saya. Bir bintang itu yang Bapak minum, kalau ada Bapak orang jual-jualan itu, angker itu ada di Mojokerto. Karena dekat dengan produsen tetes. Kemudian istihlak, bercampurnya benda najis yang haram, yang suci dan mengalahkan sifat najis. Ini contohnya adalah air yang tadi saya cerita. Air yang kecampur dengan kotoran. Nah sekarang
Hukum makan makanan hasil tanaman sayur yang dipupuk dengan kotoran babi atau anjing. Kata Hanafi boleh, karena sifat kotorannya sudah berubah menjadi kompos. Dan si kotoran sudah terdekomposisi menjadi seperti tanah dan sifat najisnya hilang. Jadi kalau ada bekas tai anjing atau tai babi yang dihukumi najis mughalladhah, kemudian masih wujudnya masih tai, itu pasti masih najis. Tapi kalau wujudnya sudah tanah, maka kata Hanafi Maliki sudah tidak apa-apa dan boleh diperjualbelikan. Kata Syafi'i kalau itu dari babi maupun anjing, walaupun sudah jadi tanah, tetap najis. Nah ini ya pentingnya kita tahu perbedaan mazhabnya. Ini vaksin, ini contoh tadi kita pakai teori ini, vaksin itu ini enzim, ini dan seterusnya. Ini contohnya vaksin flu. Nah vaksin itu nanamnya begini Bu, ini enzimnya, ini substratnya. Nah nanti ketika panen diambil vaksinnya terus diproduksi, terus tempat nanamnya dikembalikan lagi. Ini berarti kesimpulannya mirip dengan sayur atau apapun yang dipupuk pakai kotoran babi, sayurnya tetap halal. Tapi kalau kita tahu juga agak juga ya, agak geli kalian ya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini apa bedanya alkohol khamr sama alkohol non khamr? Sifat utamanya mabuk, diolah khusus ini catatannya untuk minuman. Kalau yang untuk non khamr diolah untuk bahan-bahan yang ini untuk antiseptik, untuk pelarut. Alkohol khamr haram dan najis. Kalau alkohol non khamr tidak najis, kemudian kalau kadarnya kurang 0,5% masih boleh untuk makanan. Ini sebagian pendapat ya, pendapatnya Hanafi. Tapi secara teori tetap nggak boleh untuk makanan karena dianggap mudorot. Ya, ini contohnya wine, bir, sake, minuman keras. Yang ini contohnya alkohol medis, pelarut, seperti di skincare-nya ibu bapak yang beli, ya. Nah, kategori alkohol dan khamr ini antiseptik dialami pada alkohol yang terikat di tape, alkohol yang terikat di buah yang masak itu ada alkoholnya. Itu tidak termasuk khamr. Kemudian yang lainnya. Nah sekarang kita bahas kalau kita lagi terbang. Ibu bapak kalau mau terbang yang jaraknya lebih dari 5 jam atau 4 jam, pasti setelah take off kurang lebih 15 menit ketika tanda sabuk pengaman dimatikan, datang itu pramugari nawarin. Bapak ibu nanti makanannya ini gitu. Disuruh milih kan. Ibu pastikan milih yang halal tentunya. Kalau ada apa kandungan babinya ya jangan dipilih. Ini yang gambar ini Garuda. Ini Garuda. Ini isinya chicken, nugget, fried potato, salad dan seterusnya. Ini halal. Minumannya Fristi. Ini saya foto waktu saya umroh tahun berapa ini? Masih hijau ini ya. Ya, ini haram. Ya, ini haram. Ini soft roll pineapple. Terus ditulisin pork, langsung tulisin. Ada porknya. Ini pork. Ya, jadi jangan dipilih ini. Nah kalau ini koser. Ini saya waktu tahun 2001 terbang dari Jakarta ke Houston itu dikasih ini, dikasih minuman koser ini, makanan koser. Makanan koser itu cara nyembelihnya cara Yahudi, berarti sama nyembelihnya kayak kita. 3 urat pentingnya putus untuk makanan, untuk napas sama untuk sarafnya putus 1. Itu sembelihan Yahudi Nasrani itu halal, ya. Jadi dan yang disembelih pasti bukan babi karena orang Yahudi babi juga haram. Makanya koser untuk makanan pasti halal. Tapi Yahudi koser tidak mengharamkan bir, tidak mengharamkan wine. Jadi yang boleh kita ambil apa? Makanannya, minumannya pakai air mineral. Nah ini ceritanya saya terbang bersama 4 orang. Teman saya sangat hati-hati Pak. Terbang 15 jam dikasih ginian, nggak dimakan. Tapi karena saya waktu terbang belum makan, Gus mau nggak? Ya saya makan. Jadi saya makan 2. Ayo makan 2, gitu kan ada iklannya itu ya. Ya begitu terbang udah agak lama, kan 15 jam itu. Kenapa Mas? Weteng ngele. Salamu dewe tadi dikasih ke saya. Wah akhirnya ke dapur, kosernya habis. Akhirnya yang ada cuman ya makanan-makanan yang pok ini. Gimana? Ya gimana? Ya enggak ada darurat tadi udah kok. Daruratnya piye saya bilang. Entah ceritanya gimana, entah dia dijelaskan nggak ngerti, makan Pak. Makan begitu saya lihat itunya,
tulisannya pol. Mas, tadi sampean makan apa? Embo jari ini nggak apa-apa itu. Wah, karena teman saya agak sipit dikiranya Chinese, mungkin ya. Padahal Islam kuat anak-anak kok. Bapaknya orang Muhammadiyah kok. Terus, loh Mas itu babi. Oh pantesan enak. Oh mbahmu. Wah, ngomong itu pantesan enak. Jeru itu aku rasanya babi enak. Wah ngawur itu wis gak beres itu. Wah kacau. Waktu dikasih halal makanan Yahudi nggak mau, malah milih babi, nggak masuk belajarnya. Nah itu pengalaman saya. Makanya terus saya tergerak untuk nulis buku fikih profesional. Salah satunya itu penyebabnya. Karena saya tulis buku itu 2006. Jadi penyembelihan di pengikut ahli kitab itu sah. Ya. Sama cara nyembelihnya kurang lebih. Kemudian walaupun nggak pakai bismillah. Karena nyembelih itu nggak pakai bismillah nggak apa-apa. Bismillah itu hanya sunnah. Jenengan nyembelih, tapi kalau khusus untuk kurban harus bismillah. Kalau untuk kurban, bedanya nyembelih biasa sama kurban. Kalau Syafi'i kalau nyembelih kurban wajib baca bismillah. Tapi kalau nyembelih sekedarnya enggak. Dan nyembelihnya harus benar-benar di tempat penyembelihannya, nggak boleh dicekik. Bismillahirrahmanirrahim tapi dicekik ya haram tetap ya gitu. Mesin waktu jalanin kenop mesinnya baca bismillah. Kayak di Australia itu iya pakai mesin. Di kenop waktu mencet kenopnya itu sama dengan Bapak punya anjing buruan seperti mohon maaf kalau di Padang itu ada masa-masa nyari babi hutan ya. Ya, itu ngelepas anjingnya. Nah, kalau misalnya yang diburu ini misalnya bukan babi. Sebutlah kijang yang Innova yang lama ya. Ya, kijang. Malah keras itu. Kijang atau kancil atau menjangan gitu ya. Ya rusak lah. Waktu ngelepas anjingnya bismillah. Soalnya digigit tek gitu. Terus kita cari ketemu di tengah hutan, maka bekas gigitannya kita somplak. Nah, itu sudah sah. Mirip dengan mencet tombol tadi ya. Jadi boleh gitu ya. Jadi makanan ahli kitab itu boleh. Semuanya boleh. Ini menurut 4 madzhab. Nah, ini Bu yang biasa ditawarkan kalau Ibu terbang. Pasti ada menu ini. Ini saya saking perlunya untuk nulis buku, saya minta waktu itu. Ini dari Shanghai ke Singapura. Enggak ada langsung ke Jakarta. Dari Shanghai ke Singapura seperti ini. Ini Bapak Ibu lihat ada poknya ini. Ada poknya. Ini juga begitu ya. Jadi harus diperhatikan betul. Makanya kalau milih penerbangan yang paling aman untuk makanan ya tentunya Saudi, Emirat, Qatar, Oman, Garuda. Walaupun untuk minuman tetap ada pilihan ya. Karena yang numpang kan nggak hanya semua orang Islam, kecuali pesawat haji. Kalau pesawat haji masih nawarin minuman ya kebangetan ya gitu. Orang mau haji dikasih wine. Nanti kalau tawaf jangan gini. Nah ini kasar atau kosher atau kasrut, yaitu makanan yang dinilai standar halalnya menurut agama Yahudi. Ini tulisannya kasar itu begini. Ini kaf, ini sin, ini ini ro yang kayak n. Saya kebetulan sedikit ngerti bahasa itu. Nah, kasar itu adalah mempunyai aturan seperti ini, Pak. Seperti mirip dengan kita. Ya. Dia disebut di dalam kitab Perjanjian Lama seperti ini. Dan ini konsepnya ini kasar. Pertama yang dianggap kasar itu adalah 3 ini adalah produksi yang dianggap kalau ini dicampur maka menjadi tidak kosher. Ya. Daging mamalia unggas ini tidak termasuk dalam kosher. Ya. Jadi unggas tertentu tidak termasuk. Terus susu ini bisa menjadi tidak kosher atau tidak halal kalau dicampur daging. Jadi Bapak Ibu kalau punya teman orang Yahudi beliin soto Betawi. Soto Betawi itu daging campur apa? Susu. Pasti dia nggak makan. Dan tidak kosher pula kalau ikan itu nggak ada sisiknya. Jadi orang Yahudi pasti nggak makan belut, pasti nggak makan lele. Saya belum pernah lihat orang Israel makan lele, pecel lele belum pernah. Yang makan lele itu kita kok iya. Ya, oke, ini kosher ya. Ini saya mau tunjukkan aja ciri-cirinya. Oke, lanjut. Ya, daging tadi seperti itu. Kayak susu. Nah, ini Pak kosher. Babi itu tidak termasuk. Kosher itu maknanya halal. Halal versi Yahudi itu kosher. Ya. Kosher dan di Yahudi sapi itu Pak yang halal itu cuma yang depan.
Jadi orang Yahudi nggak akan bakal makan sop buntut. Karena yang belakang itu bukan yang halal. Ini bukan kosher loh ya. Yang diambil yang depan. Bapak Ibu masih ingat Nabi itu suka makan daging kaki yang mana? Depan sama yang belakang? Nah, enggak dong, yang depan. Karena di Madinah itu mostly orang makan, ada penduduk Yahudinya kalau makan daging juga kaki yang depan. Nabi juga makan yang kaki yang depan. Depan pun yang kanan. Ya. Alasannya kadang yang kanan jarang dipakai untuk ditindih. Dipakai apa? Dipakai apa? Sandaran begini loh. Nah, saya pernah lihat kambing nyantai. Nah, lihat ke kandang ya. Ya. Jadi kalau di kosher itu kambing, sapi, domba, ayam, bebek, turki ini kalkun. Ya, kalkun. Ikan tapi yang bersisi. Ya. Trot, tuna, salmon boleh. Yang sapi itu yang depan. Berarti paha belakang, buntut, separuh ini tidak halal bagi Yahudi. Ya. Yang ini aja. Jadi berarti lidah halal bagi Yahudi, utek halal. Ya. Jeroan separuh yang halal berarti ya. Yang berarti yang paru-paru, jantung, hati di depan sini itu halal. Yang usus, babat, enggak. Torpedo enggak. Iya, sampai makanya sekali-kali kalau punya, saya dulu pernah punya teman konsultan Yahudi. Saya kasih lele nggak mau dia, enggak katanya, haram katanya. Torpedo yang belakang kan? Nah ini ya, ini maksudnya kosher itu halal ya, kosher itu halal ya. Oke, lanjut. Nah sekarang ini Pak, Bapak Ibu sering bepergian, terus ketemu warung atau restoran yang diragukan kehalalannya. Ini yang sering kan kita ketemu, udah milih, udah nopok, nolat, bla 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 bla, tapi lihat kok bau-baunya kayak gimana gitu, sudah nggak ketemu makanan lain selain restoran itu ceritanya. Maka Rasulullah pernah pernah menyampaikan. Ini pertama, bahwa beliau bersabda, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jadi tinggalkan yang membuat kamu ragu. Berarti begitu algoritmanya gini, begitu ketemu restoran yang meragukan nggak usah. Berarti rumusnya itu. Dicari satu kota nggak ketemu, perut sudah roncongan, udah lapar banget. Ketemu ya udah coba, nggak ada poknya, nggak ada latnya masuk. Tapi ibu bapak masih ragu-ragu. Jangan-jangan wajannya yang dipakai kecampur makanan haram. Maka ini rumusnya ini. Ya. Rasulullah kemudian ngajari pada kita ini contohnya. Rasulullah pernah disuguhi juh. Juh itu untuk membuatnya butuh dilapisi dulu dengan perutnya babi, mirip tadi ya preparat di wajannya itu. Kemudian nanti susu dimasukkan, nanti proses fermentasi jadi keju. Dan keju yang nempel dengan perut babinya tidak diambil. Jadi keju yang di atas saja yang diambil. Itu kira-kira Nabi pernah disuguhi oleh penduduk Sam seperti itu. Kemudian Nabi diberitahu, ya Rasulullah itu makanan yang biasanya kami buat seperti itu. Maka Rasulullah jawab ini, khud atau dho'u fi hasikin, tolong ambilkan itu pisau. Kemudian wakulu, kemudian beliau berkata, fakila ismallah, berkata dengan bismillah, wakulu, terus makan. Berarti kalau ragu-ragu, ambil pisau, ambil garpu, ambil sendok, potong itu makanan, baca bismillah, begitu. Kalau ragu-ragu. Misalnya ibu beli di warung yang ayamnya ini nggak jelas ini, ayamnya nggak jelas, ayam kan halal, tapi kan nggak jelas ini, ragu-ragu, kita nggak pernah lihat lehernya, ya sudah ambil pisau, bismillahirrahmanirrahim, makan. Itu rumusnya. Tapi syaratnya pertama ya, ibu sudah memang ragu-ragunya itu antara tadi kepepet udah lapar, yang kedua memang ya tadi hanya ragu-ragu betulan. Tapi kalau sudah jelas-jelas itu warung jual babi ya jangan. Itu udah walaupun pakai bismillah 10 kali atau bilang babinya sudah sunat ya nggak akan halal itu ya. Ya babinya udah sunat ini Pak, ya nggak akan halal gitu ya. Jadi benar-benar ragu-ragu ya. Oke, itu rumusnya itu. Jadi ragu-ragunya, kalau ragu-ragu ambil pisau, ambil garpu, ambil sendok, potong terus baca bismillah makan. Itu rumusnya. Dan ini ada di hadis ya.
Oke, lanjut. Sama ini, Nabi pernah disuguhi keju buatan Nasrani, ya dipotong terus dimakan. Ya. Sama seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada cerita bahwa Nabi itu yang tadi itu disuguhin makanan yang dibuat dari susu binatang yang mati duluan. Jadi binatang yang mati kemudian susunya ada terus diperah. Namanya renet. Dan ini Nabi tidak makan karena para ulama akhirnya neliti kenapa Nabi masih memakan yang tadi, yang ragu-ragu tadi, dan tidak memakan yang susu yang dari binatang yang mati. Binatang yang mati bisa saja kambing, bisa sapi, pokoknya binatang yang mati. Bukan karena binatangnya najis, enggak. Pokoknya binatangnya sudah mati terus susunya diambil. Nah kata mazhab Syafi'i itu najis. Najis. Jadi prosesnya gini, susu sapi, sapinya udah mati terus dipasteurisasi, difermentasi, dibentuk kayak yang kenyal-kenyal itu kayak apa? Kayak yogurt gitu, terus dipisahkan, ditambahin garam, jadilah keju. Kejunya itu terbuat dari renet ya. Nah, itu tetap dihukumi najis dan ini banyak dibuat oleh orang Majusi yang tadi ya. Yang tadi. Makanya Nabi terus nanya kalau memang itu ya enggak dimakan. Nah, kemudian pernah kejadian Syakik ini ketemu Umar. Umar itu diberitahu bahwa ini keju terbuat dari binatang yang sudah mati. Umar menggunakan hadis yang tadi dipakai oleh Rasulullah. Ambil pisau, potong, baca bismillah terus makan. Berarti kesimpulannya gini, kalau ragu-ragu kemudian ketemu persoalan gini memang rumusnya yang tadi, gitu ya. Jadi rumusnya adalah ambil pisau, ambil sendok, dipotong, baca bismillah terus dimakan. Jadi ragu-ragunya itu dihilangkan dengan itu ya. Jadi ini nopok nolak jelas ya. Kan enggak ada tanda halalnya. Betul ya, ya gitu. Oke ya, clear ya. Jadi iya kayak gitu, iya. Itu yang dimaksud. Nah, kalau itu memang Bapak Ibu yakin sudah ada pok ya jangan masuk. Nopok nolak tapi tidak ada halal. Iya, berarti ragu-ragunya muncul kan? Iya, udah, ambil pisau, ambil potong makan. Iya. Clear ya, seperti itu. Boleh. Enggak nopok nolak, enggak ada halalnya. Iya kan? Iya. Karena itu sebelum tapi saya enggak salah karena itu sekarang boleh ya. Boleh, ini tadi caranya ya. Iya. Ambil pisau, sendok, potong, baca bismillah makan ya. Karena sudah katanya nopok nolak ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi ini contoh. Ini perbedaan madzhab, Bu. Jadi dulu para ulama ketika menghukumi ayat khurimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinjir. Imam Syafi'i itu punya murid namanya Dawud Dohiri. Jadi kata Dawud Dohiri, yang haram di babi itu apa? Lahmnya, lahm. Lahm itu daging. Berarti menurut Dawud Dohiri, dari binatang babi yang haram cuman dagingnya. Berarti minyaknya, kuahnya enggak. Uangnya juga enggak. Ya, ini Dawud Dohiri, yang haram cuman dagingnya. Cuman Dawud Dohiri ini berpendapat ini sendirian. Nah, masalahnya sendirian. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali enggak ngomong begitu. Ini rodok sedang ini memang rodok enggak kenal. Jadi bagaimana? Jenengan kalau ketemu persoalan mazhab seperti itu, maka pilih yang hati-hati yang banyak, berpendapat apa. Ini kan satu orang berpendapat bahwa yang haram dari babi hanya daging. Tapi mazhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ini dari yang tua ya, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dari yang tua lagi Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu mengatakan bahwa babi itu semuanya haram. Termasuk bulunya. Karena ada bulu yang dipakai untuk kuas. Untuk ngoser-ngoseri, ngoser-ngoser Pak. Ngoles ya. Ngoser itu bahasa Jerman ya, Jerman pinggiran lah ya. Jerman. Jadi untuk ngoles-ngoles ngoles-ngoles margarin itu juga najis. Dan itu dihukumi dengan di bab lain hukum bulu kuku dari binatang yang haram adalah najis. Ya. Dengerin lagi, bulu
kuku, gigi, tanduk dari binatang yang haram adalah najis. Berarti bulunya babi, bulunya anjing, taringnya babi. Untuk kalung apa dulu Pak? Waktu kita SMA beli tarung babi untuk dicolokin begini terus dipakai kalung untuk tawuran biar nanti kelihatan gagah gitu. Padahal itu najis. Jadi kalau seandainya, mohon maaf, saya punya kalung itu, saya pakai sholat, maka sholat saya batal. Karena itu benda najis. Ya. Termasuk mohon izin, yang suka kucing ada di sini. Bulunya kucing itu najis. Tapi makfu kalau kucing. Tapi saran saya kalau ibu bapak punya kucing, sebelum ibu sholat di sajadannya geletak kucingnya di situ, tolong pastikan bulunya enggak ada. Atau ibu sholat di petang roti. What is the meaning di petang roti? Ibu sholat terus dipencoloti dilompati kucing terus apa namanya Bu? Kucing lompat ke sini terus Iya metangkrot kan ya? Iya, metangkrot bener bahasa Jermannya metangkrot. Ya begitulah ya. Maka usahakan kencingnya turun ya. Karena itu nanti bisa tanda kutip membatalkan sholat. Karena sholat itu kalau kena najis, wudunya sih nggak batal, tapi sholatnya bisa batal. Jadi semua kuku, bulu, gigi, tanduk dari binatang yang haram dimakan adalah najis. Berarti kukunya macan najis. Enggak kerupuk kok. Kerupuk kuku macan itu loh. Halal kalau itu Pak Ferry. Kerupuk ada itu saya lihat kerupuk ya, kuku macan. merek ya, kuku macan merek ya. Oke, ya ini dohiri. Bapak lihat di sini. Ini fikih itu saya senang bahas ini perbedaan. Ini orangnya kan gini Pak, ini. Ini namanya sanad fikih ya. Jadi Bapak lihat dohiri ada di mana? Ini dohiri ada di sini nih. Ini dohiri. Dohiri ini muridnya Muzani. Bukan Muzani DPR itu ya, ini Muzani betulan ya. Kalau itu nggak begitu pinter, ini pinter banget ini ya. Ini Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Ja'fari sampai ke atas daging babi tadi haram. Selain daging babi termasuk seluruh badan babi haram. Kalau siapa namanya dohiri yang haram cuma daging babi. Dawud dohiri pula yang punya pendapat agak nyeleneh. Ini agak karena kita punya fikih menikah. Dawud dohiri lah yang berkata bahwa menikah boleh 18. Berdasarkan ayat masna wa thulatsa wa ruba'a, berdasarkan ayat masna wa thulatsa wa ruba'a itu ada dua Pak, Bu. Yang satu di Nisa, yang satunya di saya lupa di Ma'arij apa, yang tentang sayapnya malaikat. Dia pakai pendapat bahwa yang dimaksud masna itu dua-dua. Dua di kanan, dua di kiri. Berarti 4. Thulatsa 3 di kanan, 3 di kiri. Berarti 6. 6 tambah 4, 10. Rubah 4 di kanan, 4 di kiri. 8. Jadi boleh 18. Lo satu aja enggak sebelahnya. Satu aja punggungnya udah linu gak karu-karuan. Dengkulnya udah gemeter sok-sokan 18. Ditelepon terus nggak mau berat ini. Satu aja di sepedaan kemana? Ke tempat Gus Arifin. Jangan macam-macam ya gitu. Cuman semacam katanya. Ya ini Pak ya. Jadi yang berpendapat tadi ini. Lanjut. Jadi Bapak lihat ini. Nah sekarang ini tabel yang penting Pak. Ini tabel penting. Ya, tabel yang penting itu ini. Mari kita lihat. Kecil dikit biar kelihatan semua. Oke. Tabel ini saya ambil dari ini referensinya. Dari kitab Al-Musu Al-Fiqhiyah di yang versi bahasa Inggrisnya Halal Food History atau Early Islamic Dietary Law, kemudian Animal Slaughter. Ini halamannya. Ini saya punya kitabnya semua ada di laptop ini. Bapak lihat ini untuk binatang darat. Ini yang tabel hukum. Kuda liar, keledai liar maaf. Keledai liar halal. Tapi kalau keledai yang dipelihara diempanin makan haram. Ibu bapak kalau umroh itu ada paket wisata ke Badar. Ada yang pernah umroh terus ke Badar? Nah, karena ibu belum pernah ngajak saya. Kalau ngajak saya ajak ke Badar. Serius. Saya itu kalau ngajak umroh itu anti mainstream wisatanya, enggak ke kebun kurma mulu enggak. Ya ke sini. Ke Badar itu ada padang pasir, padang rumput. Di sana banyak keledai. Nah keledai itu halal karena liar. Ya. Kelinci Ja'fari haram.
Ja'fari haram. Tapi Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini dari umur ya Bu. Ja'fari ini dari yang paling tua sampai yang paling muda. Musang batu haram. Hanafi makruh dan haram. Pilih yang haram berarti. Ini halal. Kadrun, kadal gurun. Nah. Dop. Ini kan kadal gurun, ini kan kadrun. Aslinya dop. Ini serius, saya nggak ngeledek siapa-siapa enggak. Haram kata Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini dulu Nabi pernah ditawarin oleh sahabat barbeque dop, terus beliau nggak mau makan, tapi sahabat makan dibiarin. Jarbu ini tikus hutan. Tikus hutan. Kalau Bapak cari di Google makanan tikus hutan. Ini sekarang lagi happening ini. Ini kata Maliki, Syafi'i, Hambali halal. Ya tetap tikus, ya tikus. Nah tikus ini di Senayan juga banyak ini. Saya nggak ngomong ya. Di Senayan tikus betulan, bukan tikus yang itu. Hena itu kalau Hena itu gambarnya ini loh Pak. Inilah. Dulu pernah nonton film God Must Be Crazy. Nah, yang anak kecil ada ketemu Hena terus nambahin kayu di sini lebih tinggi, kalau dia ketemu benda yang lebih tinggi dia nggak nyerang. Kalau ketemu anak kecil nyerang. Hena ini Pak, itu halal Pak. Halal. Menurut siapa? Syafi'i sama Hambali. Bahkan di Marwah dulu, di Bukit Marwah itu ada yang jual beli apa? Hena. Padahal Ibu tahu kan makanannya apa? Bangkai. Binatang buas. Iya binatang buas, iya. Tapi halal. Menurut siapa? Syafi'i, Hambali. Kuda itu di Syafi'i, Hambali halal. Landa halal, di Maliki, Syafi'i, haram di Hambali. Rubah itu fox ya. Halal di Maliki, Syafi'i. Iguana itu yang disuka kalau Car Free Day. Iguana itu apa sih? Yang warnanya bisa rubah-rubah itu apa? Bunglon tapi yang gede. Ya iguana kan? Nggak berubah-ubah. Oh berarti warnanya dikasih ke yang berubah-ubah itu. Iya. Iguana itu halal menurut Syafi'i, Hambali. Binatang merayap itu berarti bangsanya ular. Kata Maliki, binatang merayap termasuk ular itu halal. Jadi kalau dulu waktu saya ngarang buku fikih profesional, itu buku itu untuk konsumsi untuk survivornya tentara ketika latihan. Salah satu pertanyaannya waktu itu zamannya menterinya Pak Menhannya Pak Yusgiantoro ya. Minta saya untuk membuat buku kecil, buku saku isinya bagaimana kita survivor tetap bisa makan. Saya kasih tabel ini. Makan ular itu menurut Maliki halal. Termasuk kalau bawa ke kota itu ada yang jual apa? Kobra. Satu ekor itu ada yang 120 jadi sate 6 biji lah. Saya kok tahu karena nonton YouTube. Saya bukan jangan loh Pak Didit. Sudah pernah nonton di YouTube saya. Nonton. Kalau enggak juga enggak apa-apa karena di Maliki halal. Gajah semuanya haram. Ini kalau gajah halal repot. Ini kurban pakai gajah repot ini. Burung pemangsa Maliki halal. Binatang Cina ini ya tadi keledai Cina itu ya. Bigol itu zebra haram. Binatang buas hampir semuanya haram. Jadi clear ya. Jadi ini ya tabelnya. Oke. Ya, milih yang mana? Nah, ini pertanyaan bagus. Jadi kalau Bapak Ibu nanti kan pertanyaan. Jadi pertanyaan nanti Bapak jawab ya. Iya. Kita buat kuisnya nanti jam 11 pas beliau pergi. Ya. Oke. Bagaimana cara memilih Ibu kalau ketemu tabel seperti ini? Maka pakai rumus ikhtiyat kehati-hatian. Berarti kalau ketemu misalnya mostly haram, contohnya ini ular, maka pilih yang haram. Ya. Meskipun ada yang halal satu. Berarti halal satu kalau keadaan tertentu survivor seperti tentara silakan. Contoh lagi ini yang 2 lawan 2. Ya, 2 lawan 2. Misalnya Syafi'i, Hambali yang di Sunni ya. Maka boleh pilih salah satu. Kalau pilih yang banyak itu namanya jumhur ulama berpendapat yang serupa. Pendapat orang yang lebih banyak dianggap itu bentuk kehati-hatian. Ya. Kalau kita milih yang halal sendirian dari 4 atau dari 3, maka itu biasanya keadaan tertentu seperti tadi di hutan nggak ada makanan, ketemunya ular piton, ular macam-macam ya.
Itu begitu ya Pak jawabnya. Jadi tetap harus pilih yang hati-hati. Oke lanjut. Nah ini jarbu ini Bu, tikus hutan. Ini dog, kadal gurun. Ini mahal Pak. Ini lebih mahal daripada daging onta. Saya kok tahu karena waktu saya kalau bawa jemaah haji, saya di Medina itu ada yang jual barbecue dog. Di pintu nomor 19 terus lurus di belakang Taibah nanti ketemu restoran-restoran lantai 2. Bilang aja mau beli barbecue dog. Dan mereka langsung jawab kadrun gitu. Orang Arabnya malah kadrun. Iya kadrun. Alhamdulillah. Kata gitu dia aja. Arab itu repot. Orang Arab itu kan banyak yang bisa bahasa Indonesia kan Pak. Mahal, lebih mahal daripada daging unta ya. Jadi hena ini dasar halalnya ini Pak. Binatang tersebut merupakan binatang yang diburu waktu orang berpakaian ihram, maka dendanya adalah setara domba jantan. Jadi ini dulu binatang buruan. Hadis Abu Dawud. Ya. Hyena dulu diperjualbelikan di pasar di Bukit Marwah. Ini hyena. Ya, ini jarbu tikus. Bentuknya kan tikus ya Bu ya, tetap tikus kan. Cuman bedanya dia kalau berhenti kaki depannya diangkat. Kalau tikus-tikus yang got itu mau berhenti ya tetap begitu aja. Namanya juga tikus. Suka digorong-gorong dia. Ya gitu. Oke lanjut. Nah sekarang yang ada yang ketawa. Yang masuk gorong-gorong bukan tikus loh Pak. Ya, sampai itu terus jauh pikirannya ke sana loh. Saya nggak ngomong politik loh ya. Nah, tapi saya tahu itu ketawa apa tahu saya. Masuk gorong-gorong tahu saya. Lusuan ya. Sekarang makanan di air. Ikan bersisik halal. Ikan sturgeon itu makro. Bapak cari nanti. Paus lomba-lomba kayak ini Pak Didit. 2 haram, 3 halal berarti ambil halal pun. Cuman kalau Bapak makan paus lomba-lomba kena hukum perlindungan binatang yang dilindungi. Jadi haramnya karena ada undang-undang. Hiu halal. Nah, udang ini Pak. Di Ja'fari, di Hanafi haram. Udang itu di Hanafi. Hanafi itu yang subuhnya nggak kunut. Haram. Siapa yang subuhnya nggak kunut di sini? Nggak boleh makan udang. Kepiting, udang karang, lobster haram. Padahal enak. Saya haram, tapi kalau dibeliin Pak Didit halal. Nah, saya karena kalau begitu dibeliin geser ke sini hukumnya halal ke sini. Tapi pas beli sendiri ambil yang haram. Apa? Dianggap binatang 2 alam. Dianggap binatang 2 alam. Pak Franky ngapain? Ngapain Pak Franky? Saya lagi ngaji di alay kelas ya. Langsung lanjut sini ya. Oh katanya. Apa? Tanggal 12 Desember sampai ulang kota enggak? Oh ya, nanti tak info ya setelah ini ya. Nah, setelah ngaji ini enggak enak ada Pak Didit dan kawan-kawan. Nggih, matur nuwun. Franky order ngaji tanggal 12 ya. Iya kayaknya iya. Ya, mestinya begitu mestinya. Di order ini tadi. Ya lanjut. Haramnya karena binatang ini bisa di 2 alam. Udang kan bisa di batu kan? Halalnya banyak. Iya, makanya pilih yang halal, yang banyak. Iya, ini. Boleh. Apa? Boleh. Ini loh, Syafi'i, sampean pegang yang ini kan banyakan halalnya ya. Cumi-cumi di Ja'fari Hanafi haram. Kerang remis itu bukan main catur itu ya, bukan ya? Sebentar. Remis itu adanya di sungai, Bu. Di sungai. Kayak kerang tapi kecil-kecil tapi dia di sungai. Apa? Kijung panjang. Ini remis kecil-kecil. Upang termasuk upang di laut. Ya, kalau itu enak itu. Itu di Sidoarjo banyak itu enak ya. Belut Ja'fari haram. Nah, ini binatang isomorf. Isomorf itu ada kemiripan nama, tapi ini kemiripan nama dianggap oleh para ahli ya. Jadi Bapak jangan kan bahasa Inggrisnya babi laut kan bukan babi laut ya. Atau bahasa Arabnya babi laut dengan babi kan. Nah, ini hanya isomorf. Isomorf dianggap ada kemiripan di darat maupun di laut, bukan hanya karena nama. Babi laut Ja'fari haram, Hanafi makro, Syafi'i makro. Babi laut apa Bu ya? Babi laut. Ya babi laut yang di film-film itu ya. Kuda laut haram, Ja'fari, Hanafi makro, Maliki, Syafi'i, Hambali halal.
Tapi yang pasti kuda lumping pasti haram. Kuda lumping pasti haram. Yang itu kayu gitu keras ya. Jalan kepang betul. Singa laut haram, makro, Maliki halal. Syafi'i makro, Hambali halal. Anjing laut Maliki halal. Terus Hambali halal. Ikan duyung Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi putri duyung pasti haram. Wedok kok. Oh, kan. Nah, ini Pak yang sering dipermasalahkan. Buaya penyu kata. Bapak lihat yang halal siapa? Maliki. Penyu itu termasuk Hambali. Buaya Maliki halal. Kata Maliki halal. Berarti suike, misalnya ibu bapak ketemu temennya makan suike, saya yakin dia Maliki. Dan dia santai aja. Nah, biasanya kita lihat orang makan suike langsung menjudge. Wah, mungkin ini. Berarti kita yang ngomelin dia itu kalah ilmu sama dia. Dia sudah ngaji duluan bahwa kodok menurut Maliki adalah halal. Boleh milih itu kan. Suike gitu. Kan enggak apa? Boleh, kan beda kok dia. Ya. Pas sholat Syafi'i, wudunya Hanafi, nikahnya Hambali, makan kodok Maliki, ya boleh. Ini namanya madhab hybrid. Kadang pakai listrik, kadang pakai bensin. Boleh. Yang nggak boleh di satu madhab dua. Contohnya sholat nggak boleh gabungkan Syafi'i sama Maliki. Contoh sholat Maliki sama Syafi'i itu contohnya kalau sholat garuk-garuk. Syafi'i itu garuk-garuk besar 3 batal. Kalau Maliki mau garuk-garuk 3 mau gini-gini juga boleh. Maliki. Cuman berarti orang itu nggak mandi. Langsung. So korengan. Kalau nanti ditanya lupa nama mazhabnya, Nggak masalah. Nggak masalah. Nama nggak penting. Yang penting Bapak tahu itu ada yang membolehkan. Jadi soal nama nggak penting. jawabnya bilang aja mazhab halal. Mazhab yang membolehkan, iya. Karena kadang-kadang kita nggak tahu namanya, ya. Ya, gimana? Sekarang itu saya ini makan sedikit boleh. Loh boleh, sampean kalau mau masuk kan boleh. Tapi walaupun sampean kunut kan, boleh. Menurut Maliki boleh. Boleh. Loh bukan ya apa? Cuman aturan di Syafi'i, saya ngomong aturan di Syafi'i. Syafi'i itu kalau bisa perkara yang di Syafi'i semuanya ikut Syafi'i. Iya, mestinya. Iya, kalau sampai Syafi'i murni apa Syafi'i hybrid? Murni. Ya jangan makan, berarti pakai pendapatnya Syafi'i berarti. Karena sampai pakai Syafi'i penuh kan? Pakai pendapatnya Syafi'i. Apa? Betul. Tapi itu 481 loh. Apa? Haramnya 481 kan? Iya, betul. Yang 4 haram. Yang halal 2, yang haram 3. Iya. Berarti milih yang hati-hati berarti haram. Gitu. Clear ya? Iya. Tadi kan aturannya udah tak jelasin. Tapi seandainya sampean kepepet, kok enak kayaknya. Yang apa? Aku Maliki Oke. Habis ya. Ini Metallica mau bikin kuis. Ya, oke. Ini pertanyaannya ya. Pertanyaan nomor 1. Mudah-mudahan Pak Didit menang. Dan ini hadiah dari yang paling tipis. Yang buku yang paling tipis yang kelihatan. Iya nanti yang sulit yang terakhir. Dengerin Bapak Ibu ya. Angkat tangan ya. Jadi dari 5 Ja'fari sampai Hambali sebutkan dari yang muda ke yang tua. Yang muda yang tua. Kalau yang sudah menang nggak boleh dapat Kama Sutra ya. Ayo angkat tangan dari yang muda. Tadi kan sudah tak tunjukin. Ini dari yang muda ya. Tabelnya masih ingat kan? Saya tutup. Ayo Pak, dari yang muda. Hambali, Ya. Syafi'i, Ya. Maliki, Ya. Hanafi, Ya. Ja'fari. Iya betul. Iya, Mas. Nggak apa-apa, nyontek boleh. Nanti tanda tangannya nanti. Iya. Mantap. Foto tadi. Aduh. Oke. Ini ngomong Trump, ini gampang juga.
ulama berpendapat lebih banyak dengan ulama yang berpendapat sedikit tentang sesuatu. Ulama yang berpendapat sama untuk satu hal disebut langsung menang langsung. Gak bisa. Makanya langsung ngapain jawab? Gampang. Aduh, kesel dia ini. Ini mulai sulit. mulai sulit. Berubahnya benda dari najis menjadi tidak najis disebut tadi yang bagian pertama. Berubah ya. Ayo angkat tangan dulu, Ayo. Tadi kan ada tadi ya? Ya. Ayo Bu, angkat tangan Bu. Istiqalah masih kurang tepat. Ada yang terakhir tadi. Kan ini ngomong prosesnya. Apa? Iya benar. Yang coklat. Tahawul, betul tahawul. Nah ini yang paling sulit. Iya. Ya, saya sebutkan ini. Ini pertanyaan sulit. Tadi kalau hafal tabelnya masih ingat. Jadi ulama 4 mazhab itu adalah guru murid. Ya, ingat ya. Imam atau ulama mazhab Dohiri itu mazhab. Dohiri ini sebenarnya secara teori dekat ke Syafi'i. Sebutkan guru langsung dari Dawud Dohiri. Yang gambar tadi. Lupa di foto tadi. Belum betul. Ja'fari salah. Ayo. Dawud Dohiri itu yang saya omongin. Ayo Pak, siapa? Al-Muzani. Nah, benar. Iya. Ini Bapak moto apa udah dapat? Dari materi ya? Dari yang tadi DPR itu ya? Iya, jadi gurunya Dohiri itu adalah Muzani. Muzani muridnya Imam Syafi'i. Jadi Dohiri itu aslinya punya guru tidak langsung Imam Syafi'i melalui Imam Muzani. Itu menurut saya sulit karena kalau orang perhatian kan tadi Bapak pintar di foto. Oke, waktunya tanya jawab. Pak Didin nggak usah khawatir. Nanti insya Allah bulan depan kalau diundang lagi saya bawain hadiah. Kalau diundang lagi. Katanya Pak Andi itu kalau cocoknya 30 tahun yang lalu. Ya. Monggo silakan kalau ada tanya jawab. Silakan. Ibu-ibu, monggo. Mungkin ada yang belum clear, materi ini sudah saya share ya. Jadi artinya Bapak Ibu boleh pakai yang tadi poin-poin penting. Bapak ya. Nanti bisa minta kepada temannya Bu Dewi sama Bu Dewi. Iya. Yang laki-laki mungkin Minta Pak Andri. Iya. Ya. Di Jamaah Taman Guru sudah saya share. Ya. Kami berangkat Pak. Iya. Nanti bulan depan ya, datang lagi tak bawain. Ya. Iya. Kasihan banget ya, gampang langsung diambil. Udah jangan bilangin jangan jawab, pun jawab. Ya silakan Bu, Bapak. Tanya. Mas Agus. Mas Agus. Ya. Mengenai itu teori istihala tadi, istihala ya. Istihala. Jadi kebetulan ya Mas Agus, saya itu lagi penelitian mengenai istihala ini. Jadi antara limbah dan konsentrasinya. Ya. Jadi tadi kan dikasih ilustrasi barangkali yang lewat di Sungai Berantas, ya kan? Nah, itu kan di sampingnya kan ada orang wudhu, ada orang juga mau nyuci makanan dan sebagainya, kan kesimpulannya kan nggak najis gitu kan ya? Airnya nggak najis. Nggak najis ya. Jadi kesimpulannya kan ada limbah dan ada konsentrasi. Konsentrasinya kan rendah sekali gitu ya. Nah, ini kan kalau dihubungkan sama lingkungan hidup, mengenai limbah ya. Berarti kesimpulannya kalau pakai teori istihala ini, itu limbah itu nggak ada ya? Ya. Nggak ada. Jadi misalkan limbah pabrik atau limbah industri tak buang ke laut. Laut kan luas sekali gitu kan ya. Kali Berantas saja nggak apa-apa kok, apalagi laut gitu kan ya. Nah kesimpulannya kalau pakai lautnya boleh untuk wudhu kan? Iya, ya kesimpulannya kalau istihala ini nggak ada limbah itu kalau gitu. Dalam konteks bersuci tapi ya.
Dalam konteks bersuci nggak ada. Tetapi di Islam itu nggak boleh orang merusak. Doharul fasad fil bahri wal bahri. Ya. Jadi larangan kita merusak lingkungan salah satunya tailing, membuang limbah. Jadi secara teori untuk berwudu, limbah yang kecampur dengan konsentrasi tertentu pada solvent yang sangat besar, maka solventnya tidak terpengaruh, ya kan? Tetap sebagai benda yang atau cairan yang suci. Kalau dianggap itu nggak ada limbah, ya limbahnya tetap ada, tapi untuk bersuci tetap boleh. Tapi membuang kotoran apapun ke sesuatu yang tidak pada tempatnya itu kan nggak boleh. Jadi di Islam itu urusannya beda-beda. Ini urusan bersuci semua. Ini urusan bersuci. Tidak dalam konteks urusan ini berarti nggak ada limbah, enggak. Orang yang membuang limbah ke badan sungai kena surat Al-Baqarah kalau salah itu, bahwa telah nyata kerusakan di laut dan di darat karena perbuatan manusia. Itu Pak ya. Jadi mohon dipahami istihala, istikhlak atau tahawul ini konteksnya adalah benda yang berubah dari najis menjadi najis atau benda yang kecampur dengan benda halal atau benda tidak najis, tetap yang benda tidak najisnya tidak menjadi najis. Itu konteksnya untuk dipakai bersuci. Tapi bukan menghilangkan fakta bahwa itu limbah loh. Ya, tidak faktanya tidak hilang. Karena ini untuk kepentingan apa? Bersuci. Clear ya, Pak? Oke. Ada yang lain? Ibu-ibu. Monggo. Silakan kalau ada. Nah, itu Pak Ari. Ya. Oh. Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebenarnya pertanyaan yang udah tentang makanan ya, Nggih. simpel sehari-hari yang Nggih. ada. Kalau saya dengar di antara kayak teman-teman tuh ada yang bilang iya, ada yang nggak apa-apa, ada yang enggak gitu. Kayak kalau kayak kue dengan campuran yang rum atau yang Baileys pasti kan ada. Tapi kan kalau itu kita bendanya masih ada di situ buat campuran. Tapi gimana kalau misalnya kayak ada suka makanan kayak steak, spaghetti yang memang dicampur pakai wine, mereka kayak dibakar gitu. Kayak ini ya. Iya kayak dibakar gitu. Ada yang bilang nggak apa karena alkoholnya kan udah menguap, gitu. Sisanya tinggal yang untuk rasa sweetness-nya aja gitu. Itu gimana sih? Ya ini tadi di depan saya jelasin. Jadi pendapat terkait keberadaan wine atau apapun untuk masak termasuk mirin kemudian dibakar itu ada dua kelompok besar. Itu 50-50. Yang paling hati-hati mengatakan itu haram. Ya, contohnya rum itu haram. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ada pilihan makanan lain jangan. Ini ceritanya kita di Korea, di Jepang nggak ada makanan yang kita beli kecuali itu. Dan dibakar, maka ambil pendapat yang membolehkan. Kalau di Indonesia kan ada makanan lain ini, pecel masih enak, soto masih enak, tekwan masih enak, apalagi enak semua itu. Kapal selam masih enak, kapal selam tuh enak. Orang luar negeri bilang kapal selam keras, kalau orang Palembang mah nggak ada keras, sikat semua. Apalagi masih adaan baru digoreng, wah enak banget. Ya. Jadi saya kalau diminta pendapat, saya pilih yang hati-hati ketika saya punya pilihan. Tetapi saya pernah mimpin teman-teman ambil kursus LNG di Korea, saya nggak punya pilihan kecuali makan itu. Sudah nyari kemana-mana, dan saya kalau di hotel, kalau tinggal waktu itu di Korea, saya makan telur sama roti yang nggak saya papain, roti tawar itu aja, sama telur. Saya kebetulan bawa kecap sama itu sambal saset itu. Nah, telur sama roti saya makan itu. Tiap itu hampir sebulan di sana ya makannya itu. Begitu siang habis dari Korean Gas KG, nah kita nyari makanan kan nggak ketemu. Adanya yang begini. Gimana Gus? Ya udah kita ambil yang pendapat yang gampang. Al-musyaqqat tajlibut taisir. Kalau keadaan susah ambil yang gampang. Yang gampang kebetulan ya yang membolehkan. Dari ini ya. Kalau yang aslinya kan kalau nggak punya pilihan ambil boleh. Tapi kalau punya pilihan kalau di Indonesia ya ini jangan. Ya, termasuk yang kue atau apapun yang ada rumnya jangan. Selama ada pilihannya yang lain, berarti kita sikap hati-hati kita munculin. Tapi kalau sudah kita izin sampai kalau lagi wisata itu
informasinya kadang-kadang nggak dapat. Makanya sekarang banyak travel-travel yang membuat label wisata halal. Si EO-nya itu sudah survei restoran-restoran mana yang menurut dia adalah halal. Makanya kita diarahkan ke restoran itu kan. Nah itu asik kalau itu. Saya beberapa tahun terakhir ini sudah COVID, saya memilih wisata halal itu. Memang harganya lebih mahal dikit, tapi ya saya makan enak karena sudah diberitahu, Pak ini halal kok, ini halal. Baik ke Australia, ke Sydney, Melbourne, semua ke Perancis itu pakai wisata halal. Jadi langsung diarahin ke warung-warung seperti itu. Bahkan saya di Belanda itu malah ketemu warung Padang. Diajak ke warung Padang. Yang jual orang Indonesia. Dan masa nggak halal? Halal, jelas. Ada tulisannya halal menurut ulama Belanda. Di Amsterdam saya makan di dekatnya Madame Tussauds itu dekat lapangan itu ada warung Padang. Itu nambah saya karena paginya kan nggak makan itu. Clear ya Bu? Jadi kalau ibu dalam punya pilihan hindari. Tapi kalau nggak punya pilihan ambil pendapat yang membolehkan bahwa sesuatu yang benda volatile seperti wine kalau dibakar pasti habis. Bisa dicek di jurnal. Sisanya berapa itu sangat kecil. Nah kalau kecil maka menjadi istihalah. Nggak pengaruh ke benda yang besarnya. Gitulah kira-kira ya. Mudah-mudahan terjawab ya Bu ya. Jadi makanya kenapa ini penting? Karena nggak bisa langsung hitam putih. Karena kita pada posisi nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Contoh lagi. Ini yang saya anggap penjelasan yang sering saya sampaikan. Makanan atau minuman haram itu bisa menjadi halal bila kalau kita nggak memakannya, kita kena mudarat. Contoh, misalnya bapak ibu atau bapak lah, ini bulan Ramadan, tadi malam udah nggak sahur, berangkat kerja, pulang dari Kuningan sana, dari Tamrin sana ke sini ke arah Tangerang Selatan. Begitu mau masuk Pondok Aren ada truk guling di dekat situlah, di dekat pengkolan Citos itu. Udah nggak bisa kemana-mana. Udah masuk maghrib, udah sholatnya di mobil, udah hampir jam 9, udah kayak kecekik. Lewat abang-abang asongan tuh. Bir bintang. Buka kaca, set. Bir bintang Bang satu. Buka tak gitu. Langsung ada cet gitu Pak. Allahumma apa? Allahumma lakasumtu wa gelak. Boleh. Begitu habis separuh, jalan lancar, haram lagi. Maka saran saya langsung habisin. Ini guyonan. Ini sering saya pakai cerita karena agama ini yang didurungkan adalah hifdzun nafs, menjaga nyawa. Jadi ketika ketemu halal haram itu begitu nyangkut nyawa, yang haram menjadi halal. Contoh lagi, misalnya mohon maaf amit-amit ada gempa. Kebetulan Bapak Ibu sedang di mall, pas di depan warung babi. Gempa, tak, kita nggak bisa kemana-mana. Kalau mau nolong kita perlu dibor ini yang beton-betonnya itu. Berhari-hari di situ. Dan warung tadi memang siap, daging babinya udah matang semua. Nggak ada makanan lain. Kita tiap hari makan itu halal. Enak. Makanya. Kenapa? Untuk menyelamatkan. Begitu dibor berhasil pemadam kebakaran bisa nyangkut kita, babinya jadi haram lagi. Itu yang disebut dengan al-musyaqqat tajribut taisir. Ya kira-kira itu Bu ya. Jadi kalau nggak ada pilihan, ya udah nggak apa-apa. Toh kalau dibakar tadi habis. Ya. Barang volatil kalau dibakar habis. Dan bakarnya kan cukup lama. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya ini, lama itu. Sambil diopiak-opiak gini kan. Biasanya sambil didemokan di depan kita itu. Ya. Termasuk yang di wajan yang kayak table itu, kalau kita beli teppanyaki itu, sak kayak demo-demo. Wah, mana tadi? Rupanya diambil yang beli itu malah Madura yang beli. Kira-kira itu Bu ya. Ada lagi? Iya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Bentar, Pak, sorry. Ada ya? Oke. Ini. Ya, biar masuk YouTube Pak, biar masuk YouTube. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih tertarik dengan istilah alkohol industri dan alkohol Khomer, minuman. Iya, untuk minuman. Iya, pripun? Mungkin tidak, Pak. Alkohol yang digunakan di dalam perfume untuk pelarut itu menggunakan alkohol minuman, sehingga dia menjadi najis dan tidak boleh dipakai. Ya, mungkin nggak gitu ya? Ya. Selama ini yang saya tahu, tukang parfum nggak pernah pakai wine untuk nyampur parfum. Ya, betul. Rusak, Pak. Rusak. Oke. Parfumnya yang rusak. Jadi memang tidak, Khomer itu memang bukan solvent, bukan pelarut. Memang untuk minuman. Baik. Ya. Berarti untuk perfume sebenarnya tidak masalah, tidak najis dan boleh dipakai. Iya boleh. Untuk perfume yang beralkohol. Iya. Parfum yang beralkohol kan. Iya. Jadi nggak ada masalah karena alkohol industri itu tidak najis. Tapi tetap haram diminum. Tapi bukan karena khomer, karena mudorot. Ya, baik. Ya, clear ya? Ya, baik. Terima kasih. Yeah. Lanjut, ya. Pak Meri, Ibu dulu, Ibu, Pak Adi. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau kita mengikuti kajian kayak gini kan kita tahu kita bisa memilih pendapat mana. Sementara mayoritas netizen Indonesia itu kan Syafi'i. Atau gimana? menyalahkan orang yang tidak seperti dia. Oke. Cakep ya. Terus. Ya ini. Makanya kenapa ngaji di sini saya waktu itu tawarkan ke Mas Andri, gimana kalau ngaji perbandingan mazhab. Jadi semakin ngaji kita jauh, kitab kita semakin tebel, kalau laki-laki minum kopinya semakin kental, kita semakin wise. Saya itu Bu, pernah ke Jogja, kegiatan ngaudit. Nah, terus saya bawa teman ya, mungkin ngajinya pokoknya kalau nggak cocok sama dia langsung dicas lah orang itu. Kami berempat, saya terus 3 teman. Teman saya yang satu itu makan suike. Ya di Malioboro itu, Dan begitu makan suike sana enak Mas, enak Gus. Yang 2 ini marah sama saya Pak. Loh, Gus Arifin kok gak ngomelin itu makan suike? Loh halal kok bagi dia? Hadisnya mana? Wah repot Bu. Di Malioboro suruh baca hadis kan repot saya. Wah gak pakai peci masalahnya, lupa semua hadisnya saya bilang. Tak biarin gitu. Sampai hotel, tak jelasin kan temennya 2. Di Maliki itu kodok halal. Syafi'i, Hambali, Hanafi nggak boleh. Jadi kalau secara ilmu, tinggian dia loh ilmunya daripada kamu berdua. Saya gitu, diam Pak. Ya dia tahu kok itu bahwa dia, bagi dia kalau Maliki ya halal. Nah di Indonesia itu karena tahu satu, orang lain dianggap nggak sama dengan dia, itu keliru. Makanya ngaji 4 mazhab itu paling tidak membuka wawasan. Termasuk, mohon maaf saya cerita ini, nggak jauh dari radio sini lah. Saya ngaji di tempat rumah itu ada anjingnya, Pak. Yang diundang ya orang-orang komplek itu, pengajian RW kok. Ya. Ada anjingnya, anjing yang kecil itu, yang anjing yang gini ini. Tapi nggak ngomong menya, nggak ya. Ini doang anjingnya. Karena ada anjing yang suka gini terus menya, ada kan ya, ya gitu. Ya pokoknya melet gitu. Dia waktu saya ceramah di samping saya. Cuma saya nggak pegang. Begitu selesai ada yang cuma Gus Arifin kok nggak bahas itu najis. Loh bagi dia itu Hanafi kok. Anjing itu yang najis ya air liurnya, sama kencingnya. Dan di Hanafi semuanya kayak kucing. Hadisnya najisnya mutawasito. Nggak perlu pakai 7 basuhan yang salah satunya dengan apa? Tanah. Nggak perlu. Cukup dengan sabun. Selesai. Makanya dulu waktu saya nulis buku ini, polisi K9 nanya saya, Gus, jadi bagaimana kalau mau sholat? Bapak kan ketika sebagai pelatih anjing, Bapak pindah mazhab Maliki. Iya dong, karena itu kerjaannya dia. Sehingga habis ngelatih herder itu, dia pakai sabun sholat. Gak apa-apa. Ibu kalau ke, mudah-mudahan saya punya gambar ini. Gambarnya manis nih, sebentar ya. Saya tunjukin ini gambar yang saya cerita kapan hari di MRBJ. Sebentar. Ini ada gambar menarik nih, sebentar ya. Ini Ibu komentarnya apa kira-kira ya, Ibu Bapak?
nomor syariat 10 ya. Mudah-mudahan ini ya. Ini ya, saya ngomongin tadi barusan terkait dengan najis misalnya. Nomor 10 ini. Oh bukan, 9. Bentar. Ada kok, saya habis ngaji kapan hari ini. Ini. Oh enggak ada. Bentar. 10, 8, 11. Lazim ini aja nih. Lazim. Sebentar Bu ya. Bentar. Perumnas. Perumnas. Ini contoh aja kok gambar. Bayar. Mana? Perumnas. Sorry. Lipo. Ini ngaji-ngaji di tempat tertentu kan kadang request Bu. Nah ini, mudah-mudahan ini. Ini. Ibu lihat ini. Di Turki ya. Di Turki. Nah, orang salat sampingnya apa? Anjing. Nah itu. Saya waktu ke Turki kemarin kayak gitu posisinya, cuman saya yang kira-kira yang ketutup itu. Di Turki itu sholat ya begitu. Karena anjing kayak kucing. Dan anjing Turki itu kayak gini nih, jarang melet. Anjing di sini kan rata-rata melet ya, kayak ngeledek gitu loh. Anjing-anjing di sini. Saya geding kalau ada anjing di sini melet, kiranya ngeledek kita gitu. Kalau di sana itu kalau nggak perlu ya nggak melet, mingkem. Ini Bu, saya waktu ceramah itu anjingnya itu di samping saya, dan anjing kecil yang nggak melet itu, yang apa sih mun-munan apa anjing yang kecil itu, yang biasanya dikasih pita di sini itu, apa? Iya, bukan yang kuak-kuak yang berisik itu, bukan, yang bulunya banyak, yang kayak boneka itu loh. Ya kayak itu. Saya cerita bahwa itu bagi pemiliknya dianggap kayak kucing. Kalau dia mau sholat tinggal pakai sabun sholat selesai. Karena saya tahu hukumnya, saya nggak menghakimi dia. Atau Ibu pernah kenal Buya Hamka? Buya Hamka juga punya anjing. Nurholis Majid juga punya anjing. Gitu. Jadi itu karena kita sudah tahu. Tadi kan pertanyaannya kita sering menghakimi orang karena kebetulan madhabnya nggak sama. Padahal secara teori kalau kita paham santai aja. Bahkan mohon maaf. Di kompleks saya itu Bu, mohon maaf ini saya nggak ngomong apa-apa ya. Ada anak gadis pakai jilbab, nonton anjingnya terus seragamnya samaan. Si anaknya perempuan itu pakai MU, anjingnya pakai MU juga. Kalah 2-0 tadi malam. Keliling ini bawa anjing itu. Anjing kecil itu, kali itu Chihuahua, pakai baju MU gitu. Ya saya sebagai tetangganya ya nanya, Mbak berapaan gitu? Pak Haji mau, saya punya yang anjing dari Alaska kan. Berapa kalau yang Alaska? Suka bawa yang Alaska itu. Kalau Pak Haji mau 60 juta. Oke Mbak, mendingan tak beliin motor. Wah anjing 60 juta, mikir yang bener aja dalam hati saya. Contoh itu ya Bu ya. Jadi kita sering menghakimi orang karena kita taunya sedikit. Nah saya pengen ngaji di jemaah ini dengan tahu ilmunya kita wise. Oh boleh jadi dia madhabnya berbeda. Boleh jadi madhabnya itu. Ya paling deket ya cerita teman saya makan kodok tadi. Dan ini sama Pak, saya punya tetangga mohon maaf sakit gatel. Katanya kalau makan sate kobra itu obat sakit gatel. Dia sebelum ke kota itu ke rumah saya. Pak Haji boleh nggak nanya, apa Mas saya mau ke kota? Saya pikir ngapain mau ke kota, situ aja ngomong saya. Ternyata dia mau ke beli sate kobra. Pak Haji saya ini kan sakit gatel.
udah lama nggak sembuh, saya dokter kulit udah berapa, saya mau ke kota beli kobra boleh nggak ya? Nah karena deskripsi permasalahannya ditunjukin ke saya udah ke dokter, sudah ini sakit kulitnya nggak sembuh-sembuh, maka berarti hampir semua obat kulit sudah dicoba dan dia mau nyoba barang haram, kan gitu ya. Itu dari sisi, kalau dari sisi Syafi'i. Tapi kalau dari sisi Maliki mau situ sakit atau enggak makan ular kan nggak apa-apa, kan gitu. Ya udah mas nggak apa-apa, bener Pak Haji nggak apa-apa. Pak Haji mau? Enggak, ngawur masa Pak Haji mau. Pikirannya saya mau, enggak usah untuk kamu aja. Ya begitu. Itu karena, nah begitu beberapa hari ini memang saya tanya, katanya sembuh. Alhamdulillah sembuh Pak Haji. Ya sudah, jangan makan lagi. Udah. Enak Pak Haji. Ngawur. Ya sudah, itu anggap aja pengecualian ya bilang gitu. Ya itu cara saya mengedukasi orang begitu ya. Ada lagi Ibu Bapak monggo kalau ada? Ya, satu. Monggo Pak Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kadang-kadang kita pingin gitu ya, pingin nyoba makanan atau minuman yang memang lagi heboh, bukan heboh ya, lagi viral gitu ya, diboikot seperti McDonald, terus Coca-Cola, terus apalah gitu ya, yang notabene kan ininya Yahudi gitu. Nah itu gimana hukumnya kalau kita nyoba dan pingin gitu makan makanan seperti itu? Satu lagi yang kedua adalah tadi kaitannya dengan anjing tadi ya. Saya pernah dengar gitu ya bahwa kalau kita pelihara anjing itu malaikat nggak masuk. Kok tahu ya? Iya. Saya itu bisa bahas. Karena pertanyaan ini kalau dibuat statistika bisa ketebak. Ya. Kalau saya kan ngerti matematika, jadi kalau pertanyaan itu clue-nya depannya apa, pasti depannya belakangnya bisa ditebak. Itu algoritma namanya. Ya. Oke. Saya dokter saya kan itu, Pak. Oke, baik. Jadi makanan yang diboikot itu belum tentu haram ya, Pak. Iya dong. Bahkan menurut saya McDonald, Starbucks, KFC itu malah yang Islami dalam konteks jual beli. Kenapa saya bilang begitu? Coba Ibu Bapak perhatikan deskripsi saya. Kita kalau ke warung Padang, sebutlah saya nggak perlu sebut lah, morning evening ya, ya misalnya. Nggak perlu sebutnya malah nyebut begitu. Apa? Iya. Yang merah apa yang hijau katanya. Begitu duduk langsung plek. Langsung dibuka plastiknya kretek. Ambil nasi makan. Itu haram, Pak. Di Syafi'i. Haram. Dasarnya apa Bapak Ibu bayar? Belum bayar kok. Makan dasarnya apa? Haram. Di Syafi'i haram. Nah, kalau mau halal persis McDonald. Bayar dulu baru makan. Itu yang Islami itu malah Yahudi, malah Wahyudi. Yahudi. KFC, Starbucks, semuanya kan gitu kan. Nah sekarang beberapa termasuk Mangkuto itu sudah pakai apa? Kita jalan di ujung udah dicegat, ayo bayar gitu. Udah ketahui. Di Mangkuto nasi kapau ya. Atau Bapak kalau ke warung Polim, nah kita QR code dulu, dan isi mele, enter, keluar harganya, kiris keluar, cepret bayar, nanti datang kan gitu. Itu yang Islam. Jadi makanan yang diboikot, Bapak pingin Coca-Cola minum aja, Pak. Bukan minuman haram kok. Jadi soal boikot dengan soal minumannya nggak ada masalah. Kecuali memang itu minuman haram. Minuman yang sampai hari ini walaupun 0% diharamkan adalah bir 0%. Bir 0% itu tetap diharamkan oleh MUI karena dianggap bir. Padahal ada yang bir yang itu malah halal, root beer. Itu yang punyanya IAW itu root beer. Atau bir yang punyanya orang Betawi itu peletok. Bir peletok. Makanya saya kalau ditanya orang, Gus, hukum minuman bir yang 0% itu kalau pakai kaidah fikih karena dibuat di dapur yang sama dengan bir yang enggak 0%, sedikit atau banyak haram. Itu jawaban saya. Tapi kalau seandainya jujur, kalau fair ya, mestinya sudah nggak ada alkoholnya, mestinya boleh. Mestinya bir bintang jangan ngasih nama bir bintang 0%, kasih aja merek lain. Ya. Apa misalnya yang bahasa Arab lah, Jamal.
Jamal kan onta ya. Gambar onta gitu kan. Oh halal ini gambar onta. Makanya sering saya pakai guyonan dulu. Lebih baik minyak onta cap babi daripada minyak babi cap onta. Paham ya? Lebih baik minyak onta cap babi daripada minyak babi cap onta. Kita sering terjebak di capnya, tapi nggak pernah ngomong datnya. Apa? Iya betul. Ya itu yang pertama. Yang kedua tadi aku ngomong anjing. Jadi ini saya cerita ini ya. Gambar Rasulullah itu, ini hadisnya. Ini kebetulan pas makalah ini. Ini ya. Nah, ini tak tunjukin hadisnya aja supaya Bapak paham. Ini gara-gara Pak lihat gambar anjing ini tadi ya. Dikit. Nih. Nah, oke ya. Bapak baca ya itu, tak zoom ya. Ini hadis ya Pak ya. Jadi di zaman Rasulullah, ini madzhab Maliki kenapa anjing dianggap kayak kucing? Ada hadis dari Sahih Bukhari Pak. Bahwa Rasulullah fi zamani Rasulullah SAW, pada zaman Rasulullah, falam yakunu yarshuna syai'an min dalik. Qala kanat al-kilabu tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid. Zaman Nabi itu ada anjing yang keluar masuk masjid terus pipis di dalam masjid. Bapak jangan bayangin masjidnya seperti kita ya. Masjid Madinah waktu itu pasir ya Pak ya. Jadi masuk masjid pipis di masjid. Terus sahabat-sahabat tidak ada yang nyiram air kencingnya anjing. Padahal ada hadis yang serupa, ada orang Badui kencing di dalam masjid, mau digambarin Umar, Nabi suruh nyiram. Pertanyaannya, air kencingnya orang Badui dengan air kencingnya anjing, menurut kita kan selama ini najisan anjing kan? Ternyata anjing nggak disiram. Ini satu. Yang kedua, ini dulu ada sumur yang kecemplung anjing, kecemplung sumur itu sampai mati di situ. Ini proses istikhalah tadi. Sampai sumurnya bertahun-tahun, terus Rasulullah diberitahu dulu sumur ini anjing-anjing mati dibuang ke sini. Nah, terus Rasulullah ambil, dicium nggak bau, Rasulullah wudhu di situ. Itu yang dipakai oleh siapa? Nah, ada hadis lagi yang saya masih ingat. Hasan Husain itu mainannya itu jirwul. Jirwul itu kalau ibu cari di kamus itu asu cilik, alias kere. Kiri apa kere? Anaknya anjing adalah kere. Anaknya sapi pedet. Anaknya kebo gudel. Yang paling ngeri anaknya gajah Pak. Beleduk. Jadi kalau kita ya beleduk ya. Iya. Kalau anaknya bebek meri, bukan Mary loh, meri. Meri. Bukan Mary, anak bebek. Jadi anjing itu pertama itu. Terus Rasulullah pernah malaikat yang membawa wahyu gak jadi masuk. Karena jirulnya Hasan ada di kamar tidurnya Rasulullah. Makanya Rasulullah nanya Aisyah, ada anjingnya Hasan Husain nggak di situ? Ada. Sejak kapan? Sejak tadi malam. Pantesan Jibril memberitahu, saya nggak ngasih wahyu dulu sampai anjing itu keluar. Jadi konteksnya wahyu memang nggak boleh kecampur najis. Ya, jadi ada najis itu. Dan kalau misalnya malaikat nggak masuk yang ada anjingnya, enak malah Pak. Panjang umur semua orang itu. Malaikat Israel nggak berani masuk loh Pak. Kalau pendapatnya begitu. Enak panjang umur yang anjing begitu malaikat Israel waktunya nyabut, ntar ada anjing, masa begitu? Orang nyabut jawabnya enggak. Makanya kalau konteksnya hadis orang yang melihara anjing di dalam itu maknanya itu bisa ditafsir begini bahwa lah wong ngasih makan fakir miskin lebih baik. Ngapain ngasih? Makanan anjing itu mahal kan Pak? Mahal, bisa 6 jutaan itu. Bisa 6 jutaan, bisa UMR itu Pak. Bisa ngasih orang miskin satu keluarga. Nah itu kalau ditimbang-timbang dalam ilmu fikih prioritas, ya mestinya ya enggak melihara anjing gitu. Kalau saya sebagai orang yang memahami dalam konteks yang lebih luas, jadi maknanya anjing yang tidak Rasulullah ketika itu enggak dapat wahyu dari Jibril karena ada anjing, konteksnya najis. Terus malaikat yang masuk ke rumah itu enggak masuk ke rumah ya karena konteksnya najis. Jadi itu aja. Nah, nanti ketika dibahas lebih lanjut untuk ruginya, ya kalau menurut saya kalau sampean punya ternak di luar,
lebih baik melihara anjing. Karena anjing kan nggak pernah kalau habis kerja kan nggak pernah minta kenaikan gaji. UMR. Kalau Bapak ke mana? Australia, ke New Zealand atau ke Inggris atau itu peternakan sapi itu, domba yang giring pulang siapa? Anjing. Itu anjing cuma dikasih tulang Pak. Bukan tulang yang tulang betulan tulang. Pasti lihat di YouTube ya. Iya, saya lihat. Dan kemarin pas saya ke Oxford, saya diajak ke peternakan teman saya. Itu yang jaga anjing gitu. Kira-kira itu ya, Pak ya. Jadi nanti ngaji bab itu kita ngaji bab lain lagi. Kita bahas di bab fikih prioritas lah ya. Ada lagi? Monggo, Pak. Nggih. Itu gimana, Pak? Concernnya di apa tuh? Keracunan, oke. kemudian Oke. seperti saya pernah terjebak makanan yang saya makan itu sirip ikan hiu misalnya. Sirip ikan hiu, oke. Oke, Nah, kita lihat tabelnya sirip ikan hiu tadi ya. Iya. Kayaknya Sebenarnya ikan hiu boleh halal ya, sih, mayoritas halal tadi ya. Di halal tabel. ya, halal ya. Iya. Kalau siripnya kapal itu malah haram, keras. Jadi makanan yang kontroversial ya tetap dikembalikan ke hukumnya. Misalnya MBG kan isinya nasi, terus telur, Halal terus, sih, Pak. terus lele nggak pakai halal kepala. sih, iya. Kan katanya lelenya dipotong kepalanya. Terus sapinya 19.000 ekor. Padahal cuman kornet. Nah, jadi kalau makanan itu misalnya seger, nggak beracun ya halal. Ya, MBG itu begitu. Halal. Tapi kalau kecampur, maaf ada belatungnya jadi menjadi fahisha, jadi makanan yang kotor, yang haram. Itu aja. Dikembalikan ke hukumnya. Jadi dengan ada kontroversi itu tidak pengaruh lah. Tidak. Ya. Termasuk mohon maaf, yang kontroversi itu saya lupa. Itu ada makanan yang yang mahal juga. Tapi itu apa? Kaviar. Iya. Ya. Kaviar, ya. Kaviar itu kan mahal banget itu. Itu kan telur ya. Nah, kalau saya disuruh menghukumi telurnya buaya loh Pak, halal. Telurnya, tapi buaya beneran, bukan buaya darat ya. Kalau buaya darat ya kasus ini. Buaya, seandainya buaya Bapak ketemu telur, terus Bapak goreng nggak apa-apa. Telur itu dari binatang yang kita sebut nggak boleh dimakan pun halal. Telur buaya, telur penyu, telur apa? Telur ular masih boleh dimakan. Ya. Tapi masih bentuk telur ya, nggak bentuk janin ya. Nah, kalau bentuk janin dikembalikan ke hukum daging. Clear ya Pak? Ya. Satu lagi boleh Pak? Iya boleh. Kalau kita sengaja tadi soal babi, hanya dagingnya yang haram. Katanya si Johiri. Ya. Ya. Kalau kita menyengajakan diri babi hanya untuk masak sop, dapat minyaknya. Gitu. Ya. Itu boleh nggak Pak? Menurut Johiri boleh. Tadi, yang ini. Tadi kan sudah tak jelasin ya. Ya. Cuman dia berpendapat sendirian, itu masalahnya. Iya. Ini saya sampaikan, kenapa? Ini saya buka wawasan ini, ternyata ada orang yang berpendapat, ulama berpendapat bahwa babi itu yang haram cuman apa? Dagingnya. Termasuk kuahnya, jeroannya, kikilnya enggak. Ini yang ini kan tadi. Yang ini kan. Maaf. Nah ini kan. Makanya dia muridnya siapa? Muzani tadi yang dijawab beliau. Jadi ya saran saya ambil pendapat yang mayoritas sebagai bentuk kehati-hatian. Semua babi adalah haram. Cuman kadang-kadang tadi terus kita semua karena babi dianggap haram semua, akhirnya vaksin-vaksin pun yang terbuat dari preparatnya babi kita haramkan semua. Padahal itu ada konsep apa? Tahawul atau istikhalah tadi. Clear ya? Jadi hari ini ngajinya sudah masuk ke konsep ya Pak. Jadi kita akhirnya mau buka wawasan. Oh haramnya karena apa? Haramnya karena apa? Karena ini penting. Kalau Bapak sudah paham ini berarti sudah tahu konsepnya. Kapan itu disebut haram, kapan itu disebut hati-hati, kapan disebut itu halal. Jadi pada saat kita kepepet seperti pertanyaan Ibu tadi, nggak ada pilihan lagi, ya sudah itu, kita ambil. Atau bahkan orang sudah nggak ada pilihan lagi kecuali makanannya itu, ya itu nggak apa-apa. Tapi begitu sudah mudaratnya hilang, balik lagi ke hukum aslinya. Clear ya? Satu lagi sebelum kita tutup. Saya Ustaz. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kita lihat ada beberapa makanan laut yang sebagian mazhab diharamkan ya Ustaz. Makanan laut ya. Nah, ini hubungan dengan Al-Maidah 96 bagaimana Ustaz? Di mana itu dihalalkan buruan makanan dari laut. Ya. Kalau Bapak lihat tafsirnya itu berdasarkan hadis. Bahwa yang semua ikan di laut belalang adalah halal. Bangkai ikan dan bangkai belalang adalah halal. Ini bukan kelas ikan. Mamalia ini. Ya, walaupun hiu itu dianggap mamalia. Paus itu dianggap mamalia. Ya. Jadi ini itu diperselisihkan ulama karena ini adalah dianggap bukan ikan. Kalau ikan itu ya ikan, ada kepalanya, nggak ada lehernya, ada siripnya, ada ekornya, nggak ada kakinya, nggak ada yang kita kenal sebagai tangan atau kaki. Babi laut itu dianggap ada punya tangan, punya kaki. Kuda laut melengkung gini dianggap ya seperti itu ya, berbeda dengan bentuk ikan. Singa laut ada gininya dianggap tangan. Ya. Kemudian anjing laut juga begitu. Ikan duyung juga begitu. Ekor depannya siripnya dianggap kayak tangan. Jadi karena ini dianggap tidak akan, maka ayat tersebut ditafsir oleh hadis. Yaitu yang dimaksud Al-Maidah tersebut adalah ikan betulan. Bukan ikan sebagai bentuk babi laut atau kuda laut atau singa laut atau duyung. Jadi kepiting cumi itu bukan ikan. Bukan ikan, makanya berselisihkan kan. Coba Pak lihat ikan yang asli ikan, semuanya halal. Ya. Yang pasti salmon halal. Salmon halal. Karena enak. Tuna itu pasti halal. Mahal soalnya Pak ya, salmon. Ada lagi? Sebelum kita tutup, Ibu-ibu cukup? Insya Allah nanti kalau saya diundang lagi kita masuk fikih nafkah ya Bu ya. Siapa tahu ini menarik Pak Andri. Ini saya kasih spill. Kalau nanti diundang lagi, saya kasih materi fikih nafkah. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin punya anak mau nikah, nanti nafkah itu apa? Definisi nafkah itu berapa batas minimum nafkah? Yang dimaksud nafkah itu apa? Apakah di Islam itu dikenal ada nafkah batin? Nah, seperti itu. Karena nafkah batin itu sebenarnya di fikih nggak ada. Nafkah semuanya bentuknya dohir. Gitu ya. Ya, kalau memang diundang lagi nanti saya siapin. Saya udah siapin itu ada 3 seri. 3 seri. Itu nanti terakhirnya yang seri ketiganya Kama Sutra. Iya. Namanya fikih menikah dan salah satunya subbabnya fikih nafkah. Dan itu baru ada kajian ini nanti yang kedua, yang satu di BSD itu sama pengajian ibu-ibu minta materi itu. Tapi begitu materi itu diumumkan oleh masjid, bapak-bapaknya ikut. Padahal semula untuk ibu. Nah ini saya berarti memang bapak-bapaknya juga harus tahu berapa belanja ke istri itu berapa. Jangan kemana-mana, tunggu nanti bulan depan insya Allah. Oke, cukup ya? Mudah-mudahan manfaat. Ya. Alhamdulillah. Tes. Moga. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita sampai di penghujung acara kajian duha ini. Terima kasih sebesar-besarnya Ustadz atas ilmu yang bermanfaat dan terima kasih untuk para jamaah yang telah aktif untuk bertanya kemudian menjawab Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz ada kuis-kuis selanjutnya Ustadz. Ya. Nanti bulan depan kuisnya ramai. Soalnya yang tadi saya penasaran yang pulang. Di Taman Puri bukunya hilang karena tak kasih ke orang. Ya. Kami sebagai panitia memohon maaf jika masih banyak kekurangan.